Dia kembali, dia kembali, dia kembali, dia kembali. Tengah malam jelang mimpi, ku terkenang masa lalu. Indah cinta bagai mimpi, kini sirna telah berlalu. Derai candaria penuh sukacita, hari ke hari penuh ceria. Meski hampa kini kau tiada di sini, kenangan itu tetap di hati, rindu di hati yang dulu pergi. Go, 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 ale, 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 ku cinta takkan terlupakan. Go, 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 ale, 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 kini ku tetapkan menunggu. Satu dua yang menggoda, hatiku belum terpana. Meski ada yang menawan, getar hati biasa saja. Ku cari dan cari kekasih yang lain, hari ke hari tiada ku jumpa. Tiada hampa lagi hatiku bersemi, ketika engkau akan kembali. Rindu di hati dia kembali. Go, 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 ale, 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 ku cinta takkan terlupakan. Go, 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 ale, 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 kini ku tetapkan menunggu. Go, 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 ale, 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 ku cinta takkan terlupakan. Go, 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 ale, 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 kini ku tetapkan menunggu. Dia kembali, dia kembali, dia kembali. Hey, ho, hey, ho, hey, kembali, ho, kembali, hey, kembali, ho, kembali. Tengah malam jelang mimpi, ku terkenang masa lalu. Indah cinta bagai mimpi, kini sirna telah berlalu. Derai candaria penuh sukacita, hari ke hari penuh ceria. Meski hampa kini kau tiada di sini, kenangan itu tetap di hati, rindu di hati yang dulu pergi. Go, 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 ale, 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 ku cinta takkan terlupakan. Go, 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 ale, ale, ale. Gini dulu nggak pernah nyidam apa-apa loh. Kok anakku jadi begini kayak kambing? Ya, Ma. Nah. Aduh. Saya jadi nggak ngerti sama Mama. Kok dia jadi cerewet, galak, pelit begitu sih sejak ditinggal Papa. Anaknya mau seneng aja, diomelin melulu.
Iya ya. Harta papa kan banyaknya bukan main. Coba masa kita mau pakai mobil yang bagus saja nggak bisa. Duit di kantong nggak ada sepeser juga. Ngeselin nggak tuh? Terus bagaimana dong? Stop di telepon umum tuh. Bentar. Halo, saya sekretarisnya Nyonya Prayogo, Noto Husodo, Wirosembodo Jaya Sentiko. Nama saya Baskoro Niti Semito Ponco Baroto bin Sumitra Hanacaraka, kelahiran Solo 3 gitu. Sudah jangan panjang-panjang. Gue juga udah tahu itu. Panggilnya bos kau Nyonya Prayoga. Anda siapa? Bilang aja dari ya bangnya dari Tarutung Porsea sana, dodol, peot, kamprek, badak bercula 18. Ngomong melulu kau. Ya. Pengen kan? Telepon dari siapa, Bas? Dari abang ibu. Abangku? Kapan dia lahir? Baru saja, malah langsung memaki saya. Kecoa lu. Kamu memaki saya? Maaf, bukan begitu maksud saya. Maksud saya, dia itu memaki saya begitu, Bos. Iya, tapi kenapa kamu nunjuk-nunjuk saya? Maaf. Cengengesan. Halo? Aduh, lama amat sih. Nyonya Prayoga itu ya? Coba tolong kau sediakan dulu 10 juta. Kalau enggak, kedua anak kau terlepas nyawanya dari tubuhnya, tahu kau? Maksudmu? Iya, pakai nanya lagi. Jelas ini pemerasan, penculikan, penyanderaan segala macam. Ada kau ada di sini ini. Aduh, Ma. Aduh, jangan pukul begitu dong. Aduh, sakit, Ma. Ini Dono, Ma. Aduh, Ma. Kalau Mama nggak sediain uang, aku bakal dibunuh perlahan, Ma. Aduh, jangan pukul lagi dong. Aduh. Dono, kamu di mana? Ma. Saya juga, Ma. Saya dipukulin terus, Ma. Aduh. Sudah, kau jangan nangis-nangis melulu. Kalau emak kau itu sayang sama kau, tebusnya kau bilang kau cepat. Iya. Tuh dengar nggak, Ma? Tuh, aduh. Jangan kau yang cepat lah. Nyonya Prayoga, sudah jangan bersulit ya. Dengar baik-baik ini ya. Besok sore di dekat Museum Kereta Api jam 5. Bawa uangnya. Kalau enggak, dengar. Aduh, Ma. Aduh, piye. Aduh, anakku. Bas, anakku. Ada apa, Bu? Dono dan Endro diculik. Aduh, penjahat itu minta tebusan 10 juta. Kalau nggak dikasih, anakku mau dibunuh. Aduh, walaupun mereka itu keduanya jelek dan kelakuannya nol, tapi kan mereka itu tetap anakku. Aduh, Bas. Piye, Makanya Bas? cuma 10 juta. Maksudmu apa? Kan ibu tadi bilang kalau Dono sama Indro itu jelek, kelakuannya nol, harganya ya murah. Makanya penjahat itu cuma berani 10 juta. Baskara, mulutmu. Sekarang cepat lapor polisi. Tepat, Bu. Siap lapor polisi. Dulu emang lu pikir gampang banget. Aduh, Indro. Kamu kan harus nyamar pakai stocking. Kenapa pakai kondom begitu? Nyong kondom siapa nih stocking gue gunting. Enak aja lu, gue susah ngeliat lagi nih. Lu juga pakai dodol. Ya. Cepet enak aja gue doang. Time is modal time is money. Pakai buruan. Lu. Ini susah ngeliat lagi gue nih. Beres. Siap, Dro. Tapi gelap amat sih. Dro mana nih? Loh. Hoi, di sini. Oh, bilang dong dari tadi. Lu sini nih, tuh, ya naik ke tuh. Dro, lu di mana nih? Dro. Dono. Ya, terbalik. Oh, iya. Lu baru pakai begituan udah goblok lu ya. Ya, cepet. Ya udah naik deh. Udah dulu nih, gue lagi ngerokok dia nggak ngeliat apa-apa gue. Lu kemana sih? Naik.
Mak. Mereka sudah datang sebelum waktunya. Keluar. Keluar. Tembak dari atas nih. Cepat keluar. Jangan. Cepat dah. Kau di sini, diam. Diam di sini. Hehehe, kenapa sih kau? Bau sekali nih. Sorry. Jadi waktu aku bawa ke Timur di comberan. Gila loh. Cepat lihat. Serahkan tas kau. Cepat. Iya. Kencing kau di celana lagi. Kalau kencing di toilet lah kau. Kamu ngompol ya? Jorok kali kau. Iya. Iya. Ada mak. Polisi. Ambulan. Bukan polisi itu. Cepat ambil tasnya Don. Kelemaan. Cepat. Beres, Bro. Sorry. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Pak. Mana mereka? Sudah kabur, Pak. Uangnya? Ya sudah dibawa kabur. Waduh, kenapa dikasihkan? Kan janjinya Ibu datang jam 5. Ini baru setengah 5, Ibu sudah datang. Saya kira Bapak datang lebih awal, Pak. Jadi saya juga datang lebih dulu. Ya, supaya tidak telat, Pak. Ayo kejar. Ayo. Pak. Sana, Pak. Sana, iya. Bu, perasaan aku kenal deh suara dua penjahat ini. Aku nggak cuma kenal suaranya. Aku sudah tahu siapa dia. Ibunya pasti maling. Baskoro mulutmu. Kasih. Kira-kira Mama tahu nggak ya kalau anaknya yang ngerampok dia? Ya kalau tahu paling juga nyesel kenapa nggak waktu lahir dicekek aja sekalian. Ber. Hilton kok ke sini nih? Ke jalan lain banjir, Bos. Jalan sini jauh dikit tapi aman. Bir, ini bukannya malah makin jauh? Enggak juga. Ya deh, terserah situ aja lah. Supir, ente ngerti nggak? Kita mau ke Hilton, ngapain dibawa kemari? Si bos tadi perintah saya nganterin ke Jalan Buton. Ini Jalan Buton. Supir setan, ya bukannya Jalan Buton, Hilton, dodol. Bego lu. Kamu, Bas. Saya disuruh oleh Nyonya Prayogo untuk menangkap perampok-perampok yang tega merampok ibunya sendiri. Itu namanya biadab, durhaka, keji, tahu? Duit emak gua sendiri, mau gua rampok kok, mau gua jambreng kok, mau gua sebar kek, terserah gua. Lu ngapain sih lu? Ya, Nyonya Prayogo. Waduh, Mak. ya. Ayo, keluar, cepat. Mulai sekarang, kalian harus bekerja. Dono, bantu aku di kantor. Dan kamu, Indro, harus segera pergi ke Bandung. Di sana ada teman papamu yang berhutang dan tahun lalu berjanji untuk mengembalikan. Tapi sampai sekarang tidak ada kabar beritanya. Coba tagih dia, uangnya cukup besar. Sisa uangnya mana? Disita Mama. Kebangetan banget dah. Mama bener-bener berubah ya kepribadiannya. Masa bisa jadi pelit begitu semenjak ditinggal suaminya? Ya mungkin. Kalau gitu Mama kita carikan jodoh yuk. Biar gak kesepian. Boleh. Doro, ada tamu pengen ketemu Doro. Kamu? Iya.
Pak Marseto ya? Iya. Aduh, Bapak. Bapak. Hei, enggak apa-apa ini. Turun Bapak. Ampun, Bapak. Bapak. Ampun, turunin. Gini Pak, saya berdua dia datang kemari setelah saya baca iklan di koran ini nih Pak nih. Ya, saya berdua mau nyariin jodoh juga buat Bapak. Buat saya? Iya, jodohnya sekarang udah ada Pak. Siapa? Nyonya Prayogo. Orangnya cantik, gampang bergaul, pekerja keras, tapi masih lembut. Oh, Nyonya Priyogo. Yang jandanya Bapak Priyogo. Yang punya perusahaan kapal keruk. Yang kaya raya itu. Nggak salah lagi Pak. Apa-apaan ini? Siapa kalian? Jangan pura-pura Nyonya. Saya Marseto Sontoleo. Nyonya Priyogo kan? Iya. Saya Nyonya merasa kagum sekali lihat wajahnya yang cantik luar biasa. Di dunianya nggak ada dua. Nyonya mungkin belum tahu saya datang kemari. Saya ini mau melamar sesuai dengan harapan Nyonya. Siapa yang punya harapan sama Bapak? Jangan ngaco ya. Jangan ngebadot di rumah ini. Bapak baru datang, Pak. Iya. Papa? Papa siapa? Apakah dua-duanya anak ini anak Nyonya? Iya. Sekarang berarti anak ini papanya ini. Dono, Indro, gila kamu. Siapa yang mau kawin? Iya. Awas, kalau dibunyiin aku tendang kalian. Dasar anak bandel, anak badung, Ampun, tolongin aku. Tolonginlah. Dua anak ini minta sesuatu dari Bapak? Tidak apa-apa. Cuma saya ngasih uang 2 juta sebab sebagai calon bapaknya. Anak Sontoloyo. Nyonya, manggil saya. Saya Marseto Sontoleo. Bukan Sontoloyo. Masa bodoh, mau Sontoloyo, aku nggak peduli. Ampun, Mama. Ini uang kalian. Pergi dari sini. Ambil dan segera pergi dari sini. Lah, kok saya suruh pergi? Kan kita bukan membicarakan soal pernikahan. Siapa yang mau menikah? Keluar! Ayo keluar! Aku mau mengajar kedua anakku ini. Awas, rasain ini. Ayo! Ha, ini dia satu lagi. Rasain ya. Ayo, awas kamu. Awas, rasain nih. Aduh, 2 kali, 3 kali bisa.
Ya, aku juga pergi. Apa? Keluar. Mama juga aneh sih. Disuruh kerja gak diajarin caranya. Lebih baik tidur tadi di rumah. Ini aja yang dikerjain. Daripada bengong, lebih baik cari kenalan. Siapa tahu cantik. Halo, mau bicara dengan siapa? Aku tidak ingin bicara denganmu, tapi langsung ingin menciummu. Brengsek, si gila yang biasa gangguin kita di telepon itu. Psikopat. Undang saja dia, biar kita hajar nanti. Setuju? Ya, Kita hajar setuju. dia. Ide cemerlang. Halo, kapan kau akan menciumku sayang? Kena dia. Bagaimana kalau besok sore dan katakan di mana saya harus menciummu? Bagaimana kalau di restoran Merlin jam 5 sore? Di restoran Merlin? Kan banyak orang di sana. Apa kamu nggak malu? Nggak jadi soal. Oke kalau begitu. Aku akan menunggumu di sana dan aku akan duduk di sebuah meja dengan bunga ros di tangan. Oke, deal. Yes! Nah, pegang kembang ini ya. Jangan dilepas-lepas. Aku pergi sebentar ya. Pesan makanan yang paling enak untuk kita. Loh, nanti kan ada pelayan yang melayani toh. Aduh, nggak apa-apa. Sekalian ke toilet, oke? Oh iya. Sip. Udah lama tunggu di sini? Belum juga. Kenapa nih, Safina? Loh, kok sepatu? Memang seharusnya begitu? Aduh. Tunggu. Kenapa? Aduh. Dasar kau bangka nggak tahu diri. Kenapa? Kamu yang biasa godain aku di telepon kan? Nggak kamu? Lihat tampak kamu, teroris sakit jiwa psikopat. Aduh, ternyata cewek yang namanya Vida cantik sekali. Iya, ini harus direbut. Tunggu. Siapa yang suka ngodain kamu? Mungkin berlagak pilon. Ayo kita hajar lagi. Rasain kamu. Yuk. Aduh, Baskoro, Bas Betot. Kenapa muka kamu adul-adul begini? Tadi waktu saya pergi kamu cakep. Sekarang kok bengok begini sih? Saya nggak tahu, cuma karena tiba-tiba ada 4 cewek itu mukulin saya loh. Aduh, saya nggak kenal mereka itu siapa. Siapa mereka itu ya? Udah, tenang. Jangan nangis, jangan mewek ya. Nanti akan saya usut kasus ini, ya. Ayo kita pergi. Loh. Katanya mau makan. Lain kali saja aku traktir ya. Di restoran yang lebih besar. Iya. Tuh mereka. Aku akan selesaikan persoalan ini. Kamu harus membantu rencana saya, oke? Tapi aku nggak mau kalau dipukuli seperti kemarin. Yang kemarin aja rasanya masih sampai ke tulang sungsum. Kayak begituan harus diberi pelajaran. Udah ya, nanti aku dekati mereka. Begitu aku dekati mereka, aku tunjuk ke arah kamu. Kamu langsung mendekati aku, berlari. Oke? Oke, ya. Kalau jalan jangan kayak orang buta dong. Memang saya buta kok. Aduh, gelap dunia rasanya. Maaf ya, saya nggak sengaja. Mana nih? Tokat saya mana? Duh, kok gede banget? Oh, bukan. Ini. Ini, mana? Ini. Oh, iya. Iya, nggak apa-apa. Tapi kenapa lari-lari?
Soalnya saya mau diculik dan dikirim ke Afrika untuk dijadikan pengemis. Saya lebih baik mati daripada jadi pengemis di luar negeri. Wong di Indonesia aja kesasar melulu. Siapa sih yang mau culik kamu? Tadi di sana tuh. Apakah dia masih mengejar saya? Iya. Udah, tenang aja. Selama ada aku, nggak ada yang bisa memaksa kamu untuk jadi pengemis. Oh, kamu. Tua bangka yang suka daun muda ternyata juga seorang penculik. Mengeksploitir orang cacat. Nih, rasakan. Apa tolong? Lihat identitasnya. Nama Baskoro, Niti Semito, Ponco Baroto, Bin dan sebagainya. Kerja wira swasta. Apa pekerjaanmu? Aduh, iya, saya sekretaris pribadi Nyonya Prayogo. Oh, sekretaris perusahaan besar dong. PT Prayoga dan Family. Sekarang identitas kamu udah saya catat. Kamu harus mengobati orang buta ini hingga sembuh, bukan mengeksploitir. Kalau tidak, kulaporkan kamu pada DPR, polisi, dan KPP HAM. Ingat, kami juga bisa menculik anak dan istri kamu. Ngerti? Iya, saya ngerti. Tapi sebenarnya, Terima kasih Nona yang cantik. Loh, kok kamu tahu kalau saya cantik? Mendengar suaranya yang merdu, saya sudah bisa memastikan kalau pemiliknya juga cantik. Seperti biasanya, kalau suaranya indah, hatinya juga mulia. Tidak seperti orang ini nih. Pasti wajahnya amburadul, ya kan Nona? Hatinya pasti iblis. Udah, sekarang kamu harus mengobati orang ini. Makasih Nona. Siapa tuh? Ada apaan sih? Mas mau kemana? Mau masuk. Kenapa? Daftar dulu dong. Saya ini keamanan di sini. Lagi nggak bisa masuk sekarang. Soalnya di dalam lagi ada tamu, calon besan, sama calon menantu. Ntar aja ya. Oh iya? Iya. Wah, bener nggak fokus tuh anak. Tapi bapaknya kaya. Soalnya perusahaan. Siapa yang punya rumah nih? Oh, bukan saya Pak. Dia pemiliknya Pak. Iya dia. Bukan. Tapi dia. Saya cuma kamu enak. Nggak bisa Memang nggak bisa dong. Ngaku aja deh. Enak aja. Kamu pemilik kamu. Diam! Oh, baik. Baik. Kalian mau main sandiwara sama saya ya? Diam! Saya memang sengaja mencabut golok ini secara gradual. Bertahap. Satu per satu.
Diam. Kalau sudah begini, kalian masih bisa ketawa, hah? Ayo ketawa. Iya. Saya salah apa, Pak? Saya anaknya Nyonya Prayoga yang punya PT Prayoga and Family. Family. Siapa Nyonya Prayoga? Kurang ajar. Nyonya Prayoga yang kasih utang sama kamu. Dasar tukang kentit. Utang apaan? Ya utang uang sebesar 100 juta rupiah. Ayo bayar, ayo. Bagaimana saya mau bayar? Orang saya nggak tahu menahu soal utang itu. Jangan coba bekelit lu ya. Hah? Mau pusar lo gua gelitikin pakai beginian. Hah? Geli kagak perih lu. Hah? Perhiasan ini saya sita. Dalam waktu 24 jam kamu harus bayar 100 juta itu. Kalau tidak, perhiasan ini jadi milik saya. Dan saya tetap menagih yang 100 juta. Ya, buat kamu aja deh perhiasannya, boleh? Oke. Mah, tugas saya udah hampir kelar, Mah. Besok tinggal dibayar aja. Soalnya perhiasan teman papa itu saya sita. Jadi kalau besok nggak dibayar, tinggal kita jual kan? Siapa yang kamu tagih? Pak Harmono kan yang tinggal di Jalan Profesor Dr. Cunihin. Aduh, Ndro, kamu salah. Darmono itu rumahnya sudah dijual. Sekarang dia pindah ke Jalan Buah Batu. Ya, mati dah. Jadi yang saya tagih tadi siapa ya? Makanya, nanya dulu sebelum bertindak. Waktu kamu pergi, Mama baru tahu kalau dia sudah pindah. Sekarang, kamu harus kembalikan perhiasan itu. Dan segera minta maaf. Malu dah gua dah. Ya, siapa? Bentar. Masuk. Silakan Om masuk aja Om. Jadi lamaran kami diterima dong. Kan perhiasannya sudah buat bayar hutang. Iya Mas ya? Kan belum 24 jam. Kok udah datang lagi sih? Mau ada apa lagi Pak datang kemari? Mau minta maaf? Iya. Kami minta maaf. Kami nggak menuntut kok. Betul. Kami tidak akan lapor polisi. Yang mau minta maaf saya, Dodol. Ya, saya mau ngembaliin ini perhiasan nih, ya. Yang ngutang ternyata bukan di situ. Saya salah. Enak aja minta maaf. Gara-gara kamu, aku jadi malu sama calon besanku. Acara lamaran jadi berantakan, tau nggak? Bodoh amat. Urusan lamar-melamar mah bukan urusan saya. Urusan saya cuma nagih utang. Keliru. Itu aja, jangan ditambah-tambah. Lagian kayak anaknya kecakepan aja, anterannya segitu mahal. Ngomong apa lo? Kutu kupret. Jangan asal ngomong lu ya. Kalaupun gua nggak cakep tau gak lo, gua nggak bakal mau terima lamaran lu, ngerti nggak? Biarpun lu ngasih berlian segede apapun, tau nggak? Ngerti nggak? Vin, itu lamaranku diterima dong. Diam kamu, aku juga nggak mau terima lamaran kamu tau. Emangnya aku bisa disogok dengan perhiasan macam kayak gitu? Sekarang bawa perhiasan itu dan pergi dari sini. Ngapain ketawa? Enggak, bener kamu. Memang sekarang bukan zamannya lagi cari istri pakai nyogok-nyogok ya. Nah, diam kamu juga sekarang keluar. Ayo cepet. Keluar. Iya,
Ya oke, gua keluar. Ya, tapi ingat, suatu saat saya kemari lagi untuk menculik kamu. Catat ini, catat. Untung dia sudah pergi. Kalau tidak, kupatahkan kakinya. Menghina calon istriku. Emangnya siapa istri kamu? Pokoknya aku nggak mau jadi istri kamu, tau nggak? Sekarang keluar. Oh, kamu? Ayo masuk. Udah duduk sini dulu. Sebentar ya. Udah dibawa ke dokter sama si Baskoro itu? Sudah. 9 bulan lagi saya mau dioperasi. Itu kalau tabungan Pak Baskoro sudah terkumpul. Dasar, memang pelit kok dia. Nanti saya suruh si Baskoro untuk cepat mengoperasi mata kamu. Agar cepat bisa ngelihat. Sebab dunia ini kan indah. Memang indah. Dokter bilang kalau sudah dioperasi paling 1 jam atau 2 jam kemudian langsung bisa melihat. Ah, ya nggak begitu. Apalagi kalau kamu menungguiku. Siapa sih? Selamat. Baskoro. Ngapain kamu kemari? Selamat, sukses. Selamat. Operasinya berhasil. Dono sekarang bisa melihat 100%. Jadi kamu menipuku? Katanya belum dioperasi. Soalnya saya nggak mau kehilangan kesempatan sih. Pemandangan tadi yang kulihat indah sekali. Belum tentu setahun sekali loh. Kurang ajar kamu. Pergi kamu dari sini. Brengsek, kenapa kamu ngomong sih? Bukan rahasia begitu. Berdebah kamu ya. Jangan kesini-sini lagi. Awas kamu. Kenapa? Ya ampun. Kena rokok, aduh panas. Jangan coba-coba nyulik gadis orang selama ada gue lo ya. Awas dari belakang. Bagus. Terus. Kok pukul beneran sih? Tenang aja. Selama masih ada aku, kamu akan terlindungi. Ya. Kalian nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok. Terima kasih ya. Untung ada Bung. Bung bener-bener hebat. Iya. Itu sih belum seberapa. Tempo hari sekali pukul pingsan. Maaf ya Bung, tempo hari saya pernah kasar pada Bung. Tapi ternyata Bung orangnya baik. Jangan dimasukin ke hati ya. Enggak, bercanda aja kok. Saya justru yang mau minta maaf.
Waktu itu saya sempat ngancam mau nyulik segala macam. Maklum emosi. Ya sudah, lupakan saja. Mana uangnya? Cepat. Iya, tenang aja, beres. Nih. Nikmatin deh tuh duit. Botak, janjinya kan nggak pukul beneran. Nah, bagaimana rasanya kalau pukul beneran? Muntah, mual, sakit loh. Oh iya. Tadi sekarang. Aduh, oh bener sakit. Oh, dipukul beneran sakit. Aduh. Nah, kalau sakit, pilih nambahin duit atau nambahin pukulan. Iya, begitu pakai nanya, sobat. Ya jelas nambahin duit dong. Nih, ambil deh tuh. Tuh ya. Aduh. Ya segitu aja. Aduh, pukul lagi, aduh. Cumi. Penny. Aduh, mau dapet kamu aja pakai rontok, badan remuk, duit habis. Aduh, tapi nggak apa-apa deh, kamu cakep sih. Mana demplon lagi. Enak tenan. Halo, Dro. Ada apa? Don, lu datang ke Bandung cepetan ya. Gue dapet calon istri nih, gue mau nikah. Tapi jangan bilang mama. Waduh, bisa gagal. Soalnya tugas nagih utang belum kelar. Nah, lu ngewakilin mama kemari deh ya. Oke, Pan? Apa susahnya? Ya. Pintunya otomatis, Bro. Jangan norak lo. Siapa yang norak? Buset lu. Siapa yang norak? Aku cuma mau bilang, kelebihan rumah ini cuma pintunya doang. Ya, coba lihat tuh. Kamar-kamarnya terlalu sempit. Bandingkan dengan rumah orang tua kamu. Dari kamar ke kamar lain harus pakai sepeda motor. Selamat siang, Om. Selamat siang juga. Coba lihat tuh, furniturnya itu ya. Norak sekali. Senorak yang empunya rumah, tahu? Coba, siapa yang naruh patung gajah di atas sofa itu? Kan norak sekali. Ya, tunggu dulu. Telepon dulu. Telepon mana telepon? Di situ. Oh iya. Halo, di sini Mr. Joni bicara. Halo, Dono. Bagaimana kabarnya Endro? Oh, Pak Baskoro. Iya Pak. Soal pembelian pesawat terbang itu ya? DC-10 itu. Ya kalau nggak ada diganti saja sama Boeing 747. Harganya kan nggak begitu jauh. Ya harus jadi dong. Itu kan untuk hadiah perkawinannya Indro. Bicara sendiri sama Indro ya. Indro. Gila lu makan apaan sih jadi ngelantur begini dari tadi lu? Halo? Oh, Bas. Pokoknya cari pesawat yang muat 1.200 penumpang ya. Kang. Emangnya Vini mau menikah di atas pesawat terbang? Iya kali. Bodoh. Memang anaknya Bu Prayogo ini gila semua. Masa ada kapal terbang kok penumpangnya muat 1.200 orang? Kapal induk kali. Halo? Siapa ini? Saya Winata. Ini adik saya. Min kartunya. Saya adiknya. Oh. Ini toh calon istri kamu. Kok tua amat, Bro? Nggak cocok untuk kamu, Bro. Makannya pasti banyak. Bukan yang ini, Dodol. Lu dari tadi gue perhatiin ngomong lulu sih. Calon bini gue masih di dalam. Yang ini tantenya. Oh, ini tantenya ya? Lumayan juga sih. Kang.
Iya, silakan duduk. Sebentar lagi Penny datang. Oh iya. Terima kasih. Perkenalkan. Saya Joni. Joni, iya. Omnya Indro. Oh iya. Mewakili orang tuanya. Oh iya. Mari silakan duduk. Oh iya. Keponakan saya ini sangat dimanja oleh ibunya. Oh gitu. Minta apa-apa selalu dibeliin. Ya cuman itu sayangnya sampai sekarang itu masih suka ngompol. Kenapa saya dicekik nih, Om? Kenapa kamu pilih dia? Emangnya kenapa? Kamu itu anaknya orang kaya, tidak cocok sama dia. Ngomong yang enak ya. Pak, dengerin nih, saya mau ngomong. Keponakan situ yang cinta duluan sama anak saya, tahu nggak? Cinta? Cinta apaan? Cinta monyet? Ya? Atau monyet yang bercinta? Keponakanku ini pasti kena pelet anaknya situ. Ngomong jangan sembarangan ya. Kami ini dari keluarga terhormat. Enak aja. Kami tidak terima penghinaan ini. Bodoh! Kenapa sih lo? Apaan sih? Sebentar Om, Tante ya. Biar saya selesaikan dulu urusan ini. Di sini loh. Om, sini Om. Ada orang yang kayak begitu. Sini loh. Badak peot, kutu loncat, kambing nungging, lu rusak semua rencana gua lo. Kamu yang merusak rencana gue. Kamu yang bebek pandang, tau nggak? Itu calon ipar kamu. Cewek itu yang aku taksir, tahu? Ya masa gua ngambil calon ipar gua sendiri? Gila kali lu ya. Baik, mari kita berkelahi untuk memperebutkan dia. Ayo. Aduh, ini ada apaan sih? Ya. Masa Om sama keponakan berantem di rumah orang? Bodoh, ini masalah hidup dan mati. Biarin, tenang aja. Soalnya dia juga ngomongnya seenak-enak jidat sendiri nih. Ya udah deh, kalau gitu selesain dulu. Nanti kalau udah selesai, baru masuk lagi ke dalam. Tapi jangan lempar-lemparan batu ya. Ntar kena kaca jendela lagi. Ya. Ayo terusin. Ayo, maju, ayo. Ya, lu maju duluan, ayo. Biar rumah sakit ditanggung sendiri ya kalau ada yang luka. Tunggu. Jangan pukul dulu ya. Nama cewek kamu siapa sih? Feni. Alamak, cewek yang aku taksir namanya Vina. Emang Vina adiknya Feni. Nah yang barusan Vina bukan Feni. Sorry deh, saya emosi. Habis saya kira yang ngasih minum tadi cewek kamu. Maaf ya, saya kilap. Yah, kilap. Emang semir kali mengkilap. Ngomong asal jeplak aja lu. Sekarang kalau udah kayak gini runyem tau nggak lu? Rusak semua rencana lu. Emang lu pikir enak apa nyari jodoh lu? Ya, tenang. Ya, tenang, Bro. Saya yang mulai, saya yang akan mengakhiri. Lu kayak lagu aja lu, bener nih? Bener, saya ngurus. Ayo buruan. Menghina lagi ya? Wah, kumat ini sih. Kan jadi om gue lu. Jangan begitu dong. Oh iya, saya lupa. Oh, mau minta maaf. Iya Om, Om saya ini tadi cuma mau ngetes kesabaran Om. Ternyata Om ini memang mertua teladan Om. Oh, cuman ngetes toh? Betul Pak, kalau orang lain pasti sudah marah kalau dihina semacam ini Pak. Kami berdua pasti sudah diusir. Tapi ternyata Bapak tidak melakukannya. Bapak memang hebat. Jadi terus bagaimana? Ya seperti semula Pak. Kedatangan saya kemari untuk mempererat tali persaudaraan agar Indro bisa menikah dengan Feni. Ya kalau emang keduanya cinta, saya sih oke-oke aja. Saya masih Indro, jadi juga. Tenang. Indro juga punya saudara yang tidak kalah gantengnya. Orangnya ramah, setia,
pandai, gentleman. Kalau setuju, bagaimana kalau kita jodohkan sama Vina? Bagaimana? Bagaimana Vina? Kamu mau? Ya lihat dulu. Kalau memang oke sih nggak ada salahnya. Tapi kalau amburadul ya maaf aja. Jangan sekali-sekali suruh masuk rumah ini. Besok dia mau kemari. Om, ini adik saya Dono. Om Joni nggak bisa ikut, dia lagi ke Bogor beli tales. Wah, potongannya persis Om Joni. Cuma lebih mudaan. Lah memang keponakannya kok. Iya, orang suaranya aja persis. Iya. Vina, Vina, sini dulu. Adiknya Endro datang, sini dong. Tidak. Vin, enggak, aku nggak mau kawin sama dia. Sekali enggak, tetap enggak. Wassalam. Aduh, tapi gimana dong? Iya, kenapa jadi begitu? Aduh, Bro. Ternyata dia nggak mau sama saya, Bro. Suratku sayang. Siapa tuh? Pak Joni, saya kira maling. Ngapain malam-malam kemari, Pak? Anu, kebetulan saya lewat sini. Terus? Ya, jalan-jalan malam. Saya lihat di sana ada musang itu. Musang? Kenapa ngelempar batu aja, Pak? Ini baru saya mau lempar. Udah lempar. Kenapa tuh anak? Aduh. Siapa ini? Aduh. Siapa ini yang lempar batu? Hah? Mas Joni? Apa sih maksudnya Mas Joni nimpuk kepalaku? Surat. Sukses, Bro. Aduh, kan main lu. Tapi ngomong-ngomong, lu mesti nyamar tetap jadi Om Joni. Mas, maaf ya saya tadi terlambat. Habis harus marut kelapa dulu sih. Tangan kamu kok dingin sekali. Kamu masukkan kulkas ya sebelum kemari tadi? Ah, Mas bisa aja. Mas, nengok ke sini dong, Mas. Baca koran terus nanti bingung loh, Mas. Hah? Coba Bayi, kok tante? Sama siapa tante kemari? Ya sendirian, biar lebih bebas, lebih sure begitu. Tapi jangan manggil tante dong, panggil saja Min. Maksud tante? Maksudnya begini loh, supaya lebih dekat, supaya bisa lebih mesra. Saya terima kasih sekali ya, waktu kamu kirim surat sama saya tidak bisa tidur, nyaris tidak bisa tidur. Wajahmu selalu terbayang. Oh, wajahnya benar-benar sure, eksotis, wonderland, wonderful. Sorry tante, sorry. Mas Joni, aku cinta. Mas Joni. Mas Joni. Mas Joni.
Joni muncul. Mas Joni. Mas Joni. Gimana Don? Sukses? Sukses apaan? Yang dateng gardu listrik. Salah alamat surat gue. Untung gue nggak dimakan ikan duyung. Telepon dari siapa, Bas? Misterius. Masa langsung mau melintir jakun saya? Ah, ini pasti ulah Dono dan Indro. Aku mau kasih pelajaran sama mereka. Sini. Halo? Bos, ini Nyonya Kaya itu. Hei, janda kaya. Kamu sediakan uang 50 juta rupiah. Kenapa cuma 50 juta rupiah? Kenapa tidak sekalian saja 250 juta rupiah? Gile dia. Aku minta 50 juta. Malah dia menaikkan jadi 250 juta. Bos, hati-hati bos. Jangan-jangan ini jebakan. Tahu apa kamu? Baik. Sediakan uang 250 juta itu. Bawa ke Ancol. Pukul 10 pagi. Tunggu perintah selanjutnya. Kemana saja ya? Loh, kok dia menentukan lokasinya? Itulah bos, ini pasti jebakan. Aku tidak mau tahu. Pokoknya Ancol. Jangan membantah lagi kurang. Hei, kutu terasi yang sedang telepon. Aku sunat 2 kali baru kapok kamu. Dia mau sunat gua 2 kali. Itu juga jebakan bos. Kamu berani bilang aku kutu terasi? Kamu bicara sama siapa ini? Ya, dengan anak setan. Dasar kecoa. Malah dia memakiku. Itulah bos, ini betul-betul jebakan. Monyet. Dari tadi cuma ngomong itu jebakan, ini jebakan. Bukannya bantu mikir, malah ngerecoin. Lu ngomong lagi itu gue hajar. Nyonya sialan. Catat. Ingat-ingat. Aku ini raja penjahat ibu kota. Raja tega. Si gembong aku. Ya, gembong kereta api. Pinjam pistolmu. Halah, cuma petasan cabe. Siapa takut? Kalau kamu berani kemari, aku jitak kepalamu sama gigimu biar tambah botak dan tambah merongos, tahu? Kampret. Kamu tidak sadar bicara dengan siapa? Baik. Baik. Hari ini mungkin kamu dalam keadaan mabuk. 4 hari lagi ku telepon kau. Catat. Jangankan 4 hari. Kapanpun kamu telepon, tetap saja akan ku tampar kau. Maaf. Dan catat ya. Jangan harap dapat 1 sen pun dari aku. Aduh. Ikut. Kok jadi begini? Tenang sayang, aku akan melindungi kamu siang maupun malam. Percayalah. Jangan tangkap kami, Pak. Jangan tangkap kami, Pak. Ini cuma sandiwara. Lelaki itu yang menyuruh kami pura-pura jadi penculik. Jalan. Ayo, ikut kamu ke kantor. Ada apa, Pak? Wah, lu. Kenapa buka rahasia lu? Ayo, ikut. Kamu juga ikut. Iya, Pak.
dia dibebaskan. Bajingan seperti dia sih pantasnya di penjara. Jangan begitu dong, Vin. Dia kan udah ngaku bahwa dia berbuat begitu tuh untuk ngerebut hati kamu. Sejak ada di Jakarta, dia langsung jatuh cinta sama kamu. Dan saya tahu betul dia. Pokoknya nggak ada wanita lain selain kamu di hati saya. Di hati dia maksud saya. Bener, Vin. Saya berbuat ini hanya untuk menarik simpatimu. Badan saya sakit semua. Saya nginep di kantor polisi. Masa pengorbananku ini nggak cukup? Sudahlah, Vin. Terima aja. Dono itu orangnya jujur loh. Iya. Kita kan mau jadi keluarga besar, ya nggak kan? Kamu sama Dono, terus Feni sama Indra, dan aku. Siapa lagi kalau bukan Om Joni? Asik. Yayu kan? Iya. Yayu Pujiwanti Surtikanti Indah Cayaning Dewi. Wah, ini primadona SMA Sukahati dulu kan? Iya, betul. Sopo tuh ya? Coba. Ingat-ingat. Winata. Winata, Chandra Legawa, Dadi Madani. Betul. Aduh, sampean masih tetap seperti dulu, nggak berubah loh, masih ganteng. Sampean juga masih cantik, masih indah. Pokoknya dilihatnya enak deh. Ngomong-ngomong, ini suamimu? Cengengesan. Bukan. Ini dulu sekretaris almarhum suamiku. Sekarang ya kira-kira ajudan begitu. Oh, ngomong-ngomong mau kemana? Aku cari anakku. Sudah setengah bulan nggak pulang-pulang. Wah, pasti anak Sontoloyo tuh. Pergi kok nggak pulang-pulang. Kok nggak tahu perasaan ibunya. Wah. Loh, kok tahu? Ini fotonya. Ini kan calon mantuku. Dono kan pacarnya Vina. Indro pacarnya Feni. Loh, kalau nggak salah kan anaknya Prayoga nih. Ya ini Nyonya Prayoga. Loh, Bapak ketipu apa? Ih, diem kamu. Ya sudahlah, ngomong-ngomong yuk ikut saya. Yuk. Keluar. Ada apa ini? Hah? Ada apa? Hei, Nyonya sombong. Pak, bos. Kenapa dia bilang dari tadi? Tahu siapa aku? Gembong. Iya. Aku sudah janji datang sendiri untuk membunuhmu. Bos, ini perempuan ini yang suka maki-maki bos. Nih. Bukan saya yang memaki dan memarahi di telepon, bukan saya. Tapi ini dia sekretaris saya. Saya sudah marahin dia kok, tapi dia masih terus memaki saja. Kalau mau dibunuh, mau dibedah, silakan aja. Saya sumpah serius. Silakan. Memangnya aku goblok? Suara laki sama perempuan kan beda. Mana mungkin kecoa begini berani memakiku? Benar, bukan saya yang memaki tapi Nyonya ini. Ini strategi untuk mengalihkan perhatian, tolong. Ya kalau dia percaya, kalau enggak aku kan mati di dor. Ya ganti strategi dong. Diam! Siapa yang menyuruh kalian arisan? Bawa mereka ke mobil. Saya nggak ikut-ikutan ya. Rumah saya di sini kok. Saya mau pulang aja ya. Kamu harus ikut. Iya deh, aduh sakit. Iya, aduh.
Masuk. Iya. Masuk. Sialan tuh jalanan. Mas Dono? Mas Dono nih ada aja sih. Gimana sih kok bisa kayak gini? Cepet-cepet aja sih Mas Dono. Gimana sih? Aduh, ini gimana sih? Jangan. Guci itu kesayangan Kang Winata. Aduh, kalau pecah bisa mati dia. Ya, habis bagaimana dong? Ya ditarik gitu kan Guci mahal. Ya. Nungging Don. Ayo dong, Aduh, gimana sih Mas Indro? Ini gimana? Soalnya Tuan Winata sama dua temennya diculik. Apa? Papi diculik. Gimana? Siapa yang nyulik? Aduh, saya lupa nanya tuh. Goblok lu, kenapa nggak nanya? Ngejarnya bagaimana? Oh iya, saya tahu alamatnya. Soalnya tadi saya ikutin pakai sepeda. Jadi gimana dong? Diculik. Udah, jangan kebanyakan ngomong. Ayo kita kejar. Ayo kita kejar yuk. Aduh. Ayo Mas Dono, ayo cepetan, ayo. Kok mereka pada lari? Mungkin ada polisi. Gimana udah beres belum? Gimana kerjaannya gimana nih? Papi gimana Papi mana? Di. Oi, Vina, Penny. Papi. Papi. Ya ampun. Vina, Penny. Ma, Pin, ini mamaku, mamahnya Dono juga, calon mertuamu, cantik, baik hati, tapi pelit. Penny sayang, ini mamaku, calon mertuamu, orangnya ramah, ceria, tapi doyan ngomel. Mama, ini mantumu, Ma. Tante. Aduh, Raiti kobok. Dro, jadi itu mamamu? Iya, Tante. Cepetan ya. Ibu, saya sudah terlanjur jatuh hati sama adiknya Ibu. Namanya Om Joni. Loh, saya ini anak tunggal kok. Saudara suami saya juga perempuan. Oh, tapi Om Joni itu wajahnya mirip seperti Dono.
Ya kalau begitu dia itu Dono. Dia kembali, dia kembali, dia kembali, dia kembali. Hey ho, hey ho. Tengah malam jelang mimpi, ku terkenang masa lalu. Indah cinta bagai mimpi, kini sirna telah berlalu. Derai candaria penuh sukacita, hari ke hari penuh ceria. Meski hampa kini kau tiada di sini, kenangan itu tetap di hati. Rindu di hati yang dulu pergi. Go, 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 ale, ale, ale. Ku cinta takkan terlupakan. Go, 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 ale, ale, ale. Kini ku tetapkan menunggu. Satu dua yang menggoda, hatiku belum terpana. Meski ada yang menawan, getar hati biasa saja. Ku cari dan cari kekasih yang lain, hari ke hari tiada.